sebenarnya apa yang dituliskan Dr. Tifa di buku ini, dia menganalisa rekaman video ekspresi wajah seorang mantan presiden. 53 rekaman video dianalisanya dengan ilmu neuroscience yang bagiannya namanya neurobehavior. Itu sesuatu yang punya basis sains. Jadi betul kata Bang Rismon tadi, kalau mau didiskusikan di forum ilmiah, bukan di forum kepolisian, gitu loh. Ya. Pertama, kami langkahnya adalah langkah metodologis, langkah akademisi, ya. Dan untuk itu maka tidak ada negosiasi untuk sebuah kebenaran secara sudut pandang sains, ya Bang Risman ya. Tidak ada negosiasi. Dan untuk itu juga tidak perlu ada restoratif justice, tidak perlu harus sowan-sowan hanya untuk membebaskan diri dari kriminalisasi. Kami itu dikriminalisasi, bukan melakukan tindak pidana ataupun melakukan tindak kejahatan. Meskipun informasi warna tidak ada hilang, belum lagi tata letak huruf, referensi huruf terhadap pengaman yaitu watermark, UGM. Meskipun ya kami juga menganalisa bentuk dokumen berwarna yang diupload Dian Sandi, jadi komplit di situ. Nah makanya saya bilang kalau ini dikriminalisasi, maka jurusan digital image processing kayaknya perlu ditutup. Hanya karena hasilnya tidak disukai oleh penguasa. Saya ingin menyampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hari ini 20 Januari 2025 bertempat di salah satu sudut lokusnya di Polda Metro Jaya. Kita nih 4 orang akademisi, 4 orang ilmuwan mencanangkan Hari Kebangkitan Ilmuwan. Ya, jadi saya dan Bang Rismon Sianipar pada hari ini mulai pertama ya kami meminta kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan kepada para ahli kami dan para saksi-saksi, dan ini adalah hari pertama. Nanti diikuti hari-hari selanjutnya ahli-ahli yang lain. Nah, bersama dengan kami untuk hari ini ada 3 profesor, ada 3 guru besar dari 3 universitas ternama di Indonesia. Kalau Prof. Tono dari mana, Prof? Saya sudah pensiun. Oh, sudah pensiun ya. Dulu ya. Dulu kan alma maternya sama dengan saya kan, Universitas Gadjah Mada ya. Jadi ada 3 profesor yang menjadi ahli kami dengan beragam ilmu ya. Pertama adalah Profesor Tono Saksono. Beliau ini satu alma mater dengan saya dan Bang Rismon ya. S1-nya dari Universitas Gadjah Mada. S2 S3-nya dari mana, Prof? Saya dari Amerika dan dari Inggris. Dari Amerika dan dari Inggris. Amerika, Inggris. Ahli yang kedua pakar kami adalah Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD. Beliau ini dari Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran, dan lulusan dari Jepang ya, Prof ya. Universitas Hiroshima, Jepang. Universitas Hiroshima, Jepang ya. Nah, Di Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro. Jadi, dan yang masih ketinggalan di ruang pemeriksaan adalah Profesor Henry Subiakto. Ya, beliau dari Universitas Airlangga. Jadi ini lengkap sudah. Ya, jadi Profesor Henry Subiakto itu S1-nya dari Universitas Gadjah Mada dan dari Universitas Islam Indonesia ya untuk SH-nya. Nah, ini lengkap ya untuk hari ini. Kita tepat ya, Prof, untuk canangkan Hari Kebangkitan Ilmuwan. Artinya begini, Hari Kebangkitan Ilmuwan atau akademisi ya. Karena apa? Kami ini para ilmuwan, para akademisi, para peneliti bertiga sedang melakukan penelitian, pengkajian kepada masalah yang sudah 11 tahun tidak ada jawabannya. Dan kami dengan naluri kami sebagai peneliti melihat bahwa memang ada kejanggalan terhadap ijazah Joko Widodo yang beredar di dunia digital, di dunia media, begitu ya, baik media mainstream maupun media sosial. Nah, oleh karena itu maka dengan bantuan teknologi ya Prof. Tono ya,
Maka kita melakukan yang disebut sebagai assessment at distance. Kita melakukan penelitian berbasis digital. Dan itu dibenarkan secara metodologi, ya kan? Jadi apalagi ketika tanggal 1 April 2025 ya Bang Risman ya, ada seorang kader partai yang diampu oleh Pak Joko Widodo sendiri nih, ya, yang ketua umumnya adalah anaknya sendiri ya, PSI kadernya itu mengatakan bahwa dia memposting selembar dokumen yang dia bilang bahwa ini adalah ijazah asli dari Joko Widodo. Nah, artinya kan sudah legitimate itu ya untuk kita jadikan sebagai bahan penelitian. Nah, Bang Risman dan Bang Roy Suryo bekerja dalam dunia domain mereka, kepakaran ekspertis mereka ya. Nah, ini juga ada informasi dari Kementerian Dignas dan Ristek Dikti ya, bahwa kita ini adalah expert Bang Risman. Expertnya atau pakar itu nggak perlu ditanya sertifikatnya, nggak perlu ditanya kompetensinya gini gitu, yang sesuai dengan sertifikat dari ini dan itu dan lembaga, enggak. Kita adalah expert ya, yang nanti Prof Zainal bisa menjelaskan apa itu expertise ya, apa itu expert gitu. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah langkah-langkah ilmuwan, langkah-langkah akademisi. Makanya nih profesor-profesor dengan senang hati mau menjadi ahli kami gitu, semangat sekali. Bahkan kalau perlu nanti sampai malam kita bisa diskusi begitu ya. Jadi dengan senang hati gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman para ilmuwan, akademisi semuanya, para rakyat Indonesia semuanya. Jangan kita mau dibodoh-bodohi oleh termul-termul. Jangan kita mau dibodoh-bodohi dengan segala logical fallacy maupun informasi-informasi yang disinformasi dari masyarakat ya, dari yang beredar di masyarakat, di media sosial terutama. Kami langkahnya adalah langkah metodologis, langkah akademisi ya. Dan untuk itu maka tidak ada negosiasi untuk sebuah kebenaran secara sudut pandang sains ya Bang Risman ya. Tidak ada negosiasi. Dan untuk itu juga tidak perlu ada restoratif justice, tidak perlu harus sowan-sowan hanya untuk membebaskan diri dari kriminalisasi. Kami itu dikriminalisasi, bukan melakukan tindak pidana ataupun melakukan tindak kejahatan ya. Itu yang perlu saya tekankan sebagai opening remarks dari saya. Selanjutnya saya mungkin akan sedikit bertanya kepada Prof Tono Saksono terkait dengan assessment at distance, Prof. Seperti yang saya lakukan ya. Jadi saya melakukan studi perilaku ya sesuai bidang saya, neuroscience behavior, terhadap sekitar 53 video, Prof. Yang ada di 2014 sampai 2024 itu terkait dengan pernyataan-pernyataan, pengakuan-pengakuan maupun klaim-klaim dari Joko Widodo yang disampaikan di reuni UGM berkali-kali, setidaknya 3 kali, yang disampaikan pada beberapa acara, yang disampaikan pokoknya beliau itu video, narasi ya, dan itu kemudian saya lakukan assessment at distance ya dengan bekal video tersebut. Nah itu eligible atau legitimate nggak itu, Prof? Ya secara jelas, metodologi. Jelas lah. Saya kira itu memang itulah yang dinamakan remote assessment kan itu. Assessment at distance kan sebetulnya remote assessment kan gitu. Itu sudah sangat lazim sekali dalam dunia akademik karena tadi kebetulan ngobrol dengan Prof Zainal bahwa itu semuanya terkait dengan dengan nerve di otak, aktivitas saraf-saraf di otak. Jadi ada bahkan tadi Prof Zainal menceritakan soal epilepsi itu terjadi juga ada hubungannya dengan kalau miringnya ke kanan atau kejangnya yang itu terkait dengan aktivitas otak di dalam tubuh si penderita itu. Jadi memang yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu ya sudah menjadi kaidah saintifik yang sangat baku, proven gitu ya. Saya kira tidak bisa diragukan lagi itu. Ya di sini juga ada pakarnya. Jadi saya kira tidak ada yang bisa diragukan lagi. Itu sudah menjadi satu domain saintifik yang berlaku di seluruh dunia. Kan saya Baik, jadi dari Prof Tono itu memperjelas ya bahwa apa tuduhan-tuduhan termul kepada kami, kepada saya Bang Rismon, bahwa ini kami ilmuwan abal-abal karena bisa melakukan penelitian terhadap sesuatu yang tidak analog gitu ya, gitu kan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Prof Tono. Ini Prof Tono ini adalah ahli untuk kami bertiga ya. Jadi sudut pandang beliau itu terpakai oleh penelitian yang kami lakukan selama ini gitu. Bang Rismon gimana tanggapannya tentang Prof Tono nih?
Assessment at distance ya. Ya, kalau Profesor Tono Saksono ini kan irisan kami kan digital image processing ya, Prof. Jadi metodologi yang ada di buku JWP itu sebenarnya seharusnya ditempatkan di ruang akademik, bukan di ruang kriminalisasi, kan begitu. Nah, dalam tradisi dunia akademisi itu bantahan tulisan, apalagi bentuk buku, paper, jurnal, ya kan, itu memang harus dituliskan juga bantahannya, bukan hanya karena 2-5 ahli mengatakan bahwa metodologi kami tidak ilmiah, lalu itu menjadi rujukan absolut bagi penyidik bahwa kami melakukan manipulasi digital. Ini kan tidak fair. Misalnya 5 ahli menyatakan penyidik bahwa kami memanipulasi, langsung itu dijadikan rujukan bahwa kami melakukan tindakan manipulasi. Padahal ya di buku JWP maupun di YouTube saya ya itu jelas metodologinya. Contoh tuduhan para termul itu dokumen fotokopi kok dianalisa. Dari fotokopi pun bisa loh. Ya, jadi jangan salah ya, beberapa kasus di Amerika dan dunia Eropa itu hitam putih loh, menganalisa keautentikan dokumen. Karena apa? Dari bentuk huruf itu sudah bisa dianalisa bahwa teknologi itu belum ada pada tahun tersebut. Teknologi itu linear, evolusinya linear terhadap waktu. Jadi tidak mungkin teknologi yang ada di masa depan bisa dipakai di masa lalu. Contoh, misalnya ada itu dokumen yang diakui tahun 1920-an yang seharusnya saat itu menggunakan mesin ketik. Ternyata dari pola bentuk huruf itu produksi dari Word document. Coba. Jadi informasi warna pun nggak dibutuhkan pada bentuk informasi fotokopi bisa. Informasi hitam dan putih kalau dalam digital image processing itu namanya grayscale ya, grayscale information, grayscale data dalam sebuah citra digital itu biasa bisa dimanfaatkan untuk menganalisa. Itulah pentingnya belajar. Itu loh. Jangan dibilang ijazah fotokopi kok bisa, karena masih ada sisa informasi di situ. Meskipun informasi warna tidak ada hilang, belum lagi tata letak huruf, referensi huruf terhadap pengaman yaitu watermark, UGM. Meskipun ya kami juga menganalisa bentuk dokumen berwarna yang diupload di Sandi, jadi komplit di situ. Nah, makanya saya bilang kalau ini dikriminalisasi, maka jurusan digital image processing kayaknya perlu ditutup. Hanya karena hasilnya tidak disukai oleh penguasa. Padahal profesor saya di UGM, Profesor Dr. Adi Susanto itu ya yang sudah almarhum Prof, itu tahun 80-an sudah mengambil PhD-nya, kalau nggak salah tahun 85, itu tentang digital image processing di UCLA. Itulah beliaulah yang menempatkan dasar-dasar digital image processing di jurusan Teknik Elektro UGM. Kami diajarin ya, digital image processing itu matematik kompleks gitu. Makanya dia mata kuliah lanjutan, karena kita harus belajar aljabar linier, kalkulus, persamaan diferensial, integral, belum persamaan kalkulus lanjutan. Itu diterapkan ke dunia digital image processing. Bukan pakai software image editor terus muncul diamati, oh itu ada, itu enggak ada. Itu bukan begitu, itu matematika. Khususnya operasi matriks tingkat lanjut. Dan persamaan-persamaan, bahkan persamaan non-linear, bahkan sekarang masuk ke dunia AI yang matematika kompleks. Itu matematika. Oleh karena itu, kalau memang di Reskrimum Kombes Iman Imanuddin menyimpulkan bahwa buku JWP itu tidak ilmiah, berani nggak kita seminarkan? Hadap-hadapan ahli yang 5 itu yang dipanggil oleh Polri, kita berada di seminar, kami aja yang membiayain gitu ya. Mungkin
ahli dari Polri. Udah tahu nama-namanya? Enggak, yang tahu cuma 2. Oh, cuma 2. Yang 3 disembunyikan kan. Nah, kalau memang 5 ahli Polri itu menyatakan bahwa penelitian kami itu tidak ilmiah atau buku JWP itu tidak ilmiah, berani nggak di depan profesor-profesor di bidang itu kita berdebat, berargumentasi secara ilmiah berbasis kajian dan keilmuan digital image processing, gitu. Ya, itu baru profesional dan akademik. Kalau nanti itu dinilai oleh hakim yang nggak punya dasar matematika tingkat lanjut, menentukan ini tidak ilmiah, kacau negara ini. Penelitian dinilai, dievaluasi, dinyatakan benar tidaknya oleh hakim yang nggak paham kedalaman ilmu tersebut. Apalagi hakim yang konvensional, dalam arti, ya udahlah, kalau sudah ahli kepolisian sudah pasti itu benar, kita berpihak aja pada ahlinya kepolisian, kacau, sudah. Apalagi waktu Jessica juga begitu, kasus Jessica, ya sudah ahli kepolisian, mereka PNS juga katanya. Jadi kata Hakim Minsar Gultom, kami percaya ahli kepolisian, nggak usah sidang. Kalau hanya percaya dari ahli kepolisian nggak usah sidang, langsung putuskan aja. Ahli kepolisian pasti benar, putuskan 12 tahun begitu. Ya, kalau cuma ahli kepolisian yang boleh benar, ahli lain tidak memegang kebenaran versinya gitu loh. Oleh karena itu apapun ya metodologi yang dilakukan oleh Pak Roy, Bu Tifa, saya, ayo tempatkan ke ruang seminar, ruang ilmiah, ditampilkan di televisi. Kan enak kita undang wartawan. Di mana sih? Kan peneliti bilang boleh salah tapi nggak boleh bohong. Nah kalau kami bohong di mana bohongnya? Begitu. Mana metodologi itu yang bohong? Janganlah setingkat polisi masa menilai kami ilmiah atau tidak ilmiah. Memalukan kali Republik ini. Ya lama-lama setiap jurnal nanti harus perlu verifikasi polisi nanti. Jurnal medicine misalnya, ya jurnal kesehatan, jurnal AI, jurnal brain science. Ayo kita minta izin sama polisi supaya dinyatakan ini ilmiah. Kalau bisa ke Polda Metro Jaya di reskrimumnya. Kombes Iman Imanuddin, kan kacau. Domainnya kan masing-masing berbeda. Ya, begitu ya. Jadi untuk lebih panjangnya nanti 2 ahli kita, Profesor Tono Saksono maupun Profesor Zainal nanti akan memberikan pandangannya seputar kajian ilmiah. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak Rismon. Ya, ini terakhir sebelum Prof Zainal dan Prof Tono Saksono melanjutkan pemeriksaan. Ya, saya ingin mendapatkan penjelasan sedikit tapi dalam ya Prof terkait dengan tertiary memory Prof. Karena ini kaitannya kan penting sekali ya tertiary memory, terutama yang Perlu dijelaskan dong, saya juga nggak. iya, karena jadi kalau gini, kalau sebuah pengalaman ya apa yang terjadi pada kehidupan kita dari sejak kecil sampai sekarang gitu ya, sebagai sebuah memori autobiografik, artinya benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, itu nggak akan bisa hapus kecuali terjadi kecelakaan, terjadi apapun yang membuat otak itu rusak atau cedera. Nah, jadi kalau ada orang kuliah, kemudian dia makan di mana, dia kuliah mata kuliahnya apa, itu dosen pembimbing skripsinya siapa, itu adalah ingatan yang bersifat tertiary memory dan itu nggak akan pernah hapus. Yang bisa menghapus adalah cedera pada otak tersebut. Maka kami membutuhkan pandangan dari Profesor Zainal Mutakin ya terkait ini ya Prof, karena ini yang menjadi menjadi sebuah titik penting dari penelitian saya terkait dengan keabsahan dari riwayat pendidikannya Pak Joko Widodo ini ya. Baik, terima kasih. Jadi saya seorang dokter spesialis bedah otak, ya bedah saraf. Lebih spesifik lagi, saya mendalami operasi atau tindakan bedah untuk pasien yang penyakitnya itu penyakit ayan atau penyakit kejang-kejang. Dan ini saya kembangkan di Indonesia sejak 25 tahun yang lalu dan saya sebagai inisiator kebetulan. Dan sekarang saya mengajar banyak dokter spesialis lain untuk melakukan hal yang sama. Nah, terkait dengan keilmuan saya tersebut, saya belajar tentang apa yang disebut tadi disinggung tentang memori, ya. Jadi kita
mengenal memori itu pertama ada yang disebut adalah memori primer, ya. Memori primer itu memori yang saya sangat singkat sekali. Saya sekarang perlu telepon ke Polda Metro misalkan. Saya nggak tahu nomor teleponnya, saya mesti lihat catatan dulu nomornya berapa, baru saya bisa nelpon. Tapi sesaat kemudian kalau saya mau mengulang telepon lagi, saya harus lihat lagi karena saya nggak ingat. Tapi dengan itu saya lakukan berkali-kali setiap hari, saya sebagai operator telepon, saya nggak perlu lagi lihat catatan. Perubahan dari memori sesaat menjadi memori yang lebih lama itu adalah peran bagian otak, suatu bagian dalam limbik sistem otak kita yang disebut hipokampus. Ya, lah perubahan memori ini dari primer menjadi sekunder, ujungnya nanti jadi tersier. Apa sih memori tersier itu? Memori tersier adalah nama kita sendiri, ya, alamat rumah, istri kita, anak-anak kita siapa. Hal-hal yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, sekolah kita, SD, SMP, SMA, mahasiswa, ya, yang menguji kita siapa, itu semua tidak akan pernah hilang karena itu sudah terwujud dalam bentuk memori tersier di otak kita. Ada lagi yang sekunder tadi, itu sulit menggali dan bisa terlupakan. Contohnya kita ketemu seseorang di stasiun, sepertinya kamu teman SMA aku, tapi namamu siapa ya? Saya nggak ingat, ya. Tapi saya ingat bahwa dia teman, kalau nggak salah SMA atau mungkin SMP. Itu memori sekunder seperti itu, ya. Long term tapi sekunder. Yang long term berikutnya adalah yang tersier, yang tadi kalau kita cedera otak baru kita bisa kehilangan memori tersier itu. Lah, jadi apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa memori tersier itu kita akan dengan mudah untuk menceritakan tanpa jeda dengan narasi yang runtut, itu yang namanya memori tersier. Tetapi kalau di dalam memori tersier itu ada adisi, ada tambahan, ya toh? Karena kok cerita saya ini sebenarnya kurang. Saya itu ya sekolah saya memang ternyata nggak nyampe situ, tapi saya pengen masyarakat tahu kalau saya sekolahnya di situ. Berarti ada informasi tambahan di luar memori tersier itu. Tambahan itu di-create, gitu. Yang meng-create siapa? Itu proses berpikir yang ada di otak depan kita. Kita punya bagian otak depan namanya area prefrontal. Ya, dia ingin berusaha demi menjaga posisi kredibilitas, nama, ya, posisi apa, kedudukan sosial. Nggak pantas lah, masa saya seanggota DPR kok sekolahnya cuma SMA. Jadi saya harus punya sekolah mahasiswa dong, perguruan tinggi. Itu di-create, tidak dialami sendiri. Itu dalam narasi bercerita tentang peristiwa yang kita sebut memori autobiografi, itu pasti akan ada lubang-lubangnya di situ. Nah, satu lagi yang terkait dengan memori ini adalah ekspresi wajah. Jadi ada sesuatu yang terkait dengan ekspresi atau perilaku kita, gerakan tangan, gerakan tungkai, gerakan mulut, bibir, mata, semua itu menggambarkan proses yang terjadi di otak kita. Saya sekarang sedang meneliti, saya kumpulan rekaman video kejang dari pasien epilepsi. Dengan mempelajari bentuk serangan kejangnya, itu saya bisa menentukan dugaan kejang itu berasal dari bagian otak yang mana. Apakah itu dari otak depannya atau otak sampingnya, sisi kanan atau sisi kiri. Hanya dengan mempelajari bentuk rekaman video dari serangan kejang. Dan itu sekarang berguna sekali. Ya, setelah ada dugaan baru saya akan lakukan pemeriksaan tambahan, merekam aktivitas listrik di otak tadi untuk melihat dari daerah tersebut atau tidak, betul atau tidak saya buktikan. Lah, apa yang dilakukan Dr. Tifa? Mempelajari mikroekspresi. Jadi ekspresi yang lebih rinci, detail dari wajah seseorang yang itu sebenarnya
dikendalikan oleh alam bawah sadar. Jadi di otak kita bagian dari sistem limbik itu ada yang namanya selain hipokampus tadi amigdala. Amigdala adalah organ penting yang mengatur ekspresi otomatis. Tidak bisa dibohongi bahwa yang kita narasikan itu sesuatu yang betul-betul kita alami terjadi, narasi autobiografi tadi, atau ini suatu kebohongan. Itu bisa dilihat dari ekspresi wajah seperti saya mempelajari bentuk kejang pada pasien epilepsi tadi. Jadi sebenarnya apa yang dituliskan Dr. Tifa di buku ini ya menganalisa rekaman video ekspresi wajah seorang mantan presiden. 53 rekaman video dianalisanya itu dengan ilmu neuroscience yang bagiannya namanya neurobehavior. Itu sesuatu yang punya basis sains. Jadi betul kata Bang Rismon tadi, kalau mau didiskusikan di forum ilmiah, bukan di forum kepolisian gitu loh. Ya, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, bahwa itu. Ya. Pertanyaan sedikit, Prof. Kan 2017 itu Pak Joko Widodo dengan ekspresi seperti itu menyatakan saya bolak-balik. Terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu Kehutanan UGM gitu tahun 2017, Prof. Setelah itu Pak Jokowi 2025 membantah bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi saya. Pak Jokowi yang sama itu. Apakah mungkin ada kemungkinan bahwa itu di-create tadi di memori prefrontal itu, Prof, bukan di hipokampus? Nah, itu Prof. Iya, Prof. Apakah semacam itu bisa dijadikan contoh bahwa itu sebenarnya di-create di prefrontal gitu? Jadi kalau itu betul suatu pengalaman autobiografi tadi ya, runtut, narasinya tidak bisa dipalsukan, narasinya benar dan tidak mungkin keliru gitu loh. Tapi kalau ternyata informasi itu diubah, berarti dari awal memang itu adalah create adisi, informasi yang ditambahkan dalam perjalanan riwayat pendidikan tadi. Itu kesimpulannya ke sana. Selain melihat perubahan tadi mikro ekspresi dari sudut mata, sudut bibir, wajah, Bu Tifa ya. Facial action coding system. Ya, baik. Nah, paham kan ya? Ini dikit-dikit aja nanti kita belajar sama-sama dengan para guru besar. Iya. Baik, ini karena hari ini hari kebangkitan ilmuwan akademisi ya tanggal 20 Januari 2026, maka saya mengajak semua ilmuwan, semua akademisi, ayo, sekarang bukan saatnya lagi kita berdiam diri, bukan saatnya lagi kita diam ketika melihat adanya ketidakbenaran. Ini siapa yang bisa menegakkan, siapa yang bisa memperjuangkan kebenaran kalau bukan para ilmuwan ya. Baik, Profesor Tono Saxono terima kasih banyak, Profesor Zainal Mutakin terima kasih banyak. Beliau berdua ini masih melanjutkan, mudah-mudahan harus makan siang dulu supaya stamina-nya terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti sore. Pindah aja lah. Oh, tahu sini. Ini. Nih. Banyak banget tuh. Udah tadi Pak. Tanya nama Aksen. 1 juga.